Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Untuk menutup hari ini saya mau mereview satu token lagi ya. Dan memang ini ada kaitannya dengan berita-berita terbaru dengan token yang satu ini ya teman-teman. Namun sebelumnya saya mau menginfokan kepada teman-teman semua, coba kita perhatikan coin market cap kita. Ini baru saja berbalik arah menjadi minus 0,90% teman-teman. Tadinya ini udah bagus-bagus, ini udah plus 1%, 2%, 3%. Namun ini mendadak berbalik arah dan Anda melihat tiba-tiba the big three langsung merah semuanya teman-teman. Ini Solana masih bertahan ya 3,09%. Kemudian Terra Luna masih bertahan ya, Dogecoin juga masih bertahan. Polygon, Shiba Inu udah tersungkur, udah tiarap teman-teman. Ya, jadi seperti yang saya bilang 1-2 hari yang lalu berkaitan dengan ada berita kan ya di Coinvest kalau nggak salah itu menginfokan tentang ketua The Fed ini si Jerome Powell katanya nggak jadi ya menaikkan suku bunga dan pertimbangannya adalah karena ya mengenai masalah jabatannya ya. Namun saya mengatakan bahwa ini masih labil. Jadi ketika ada teman-teman di grup bilang apakah ini sudah rebound, saya bilang hati-hati, masih jauh dari kata pemulihan. Karena kalau cuman omongan belum ada eksekusi, itu kan yang selalu saya bilang teman-teman. Ya, isu atau rumors atau gosip atau kabar angin, kabar burung, apalagi namanya istilahnya. Dengan realisasi itu dua hal yang berbeda, ya teman-teman. Itu sudah dari tahun lalu digaungkan mengenai masalah tapering off. Jadi saya rasa itu sangat-sangat serius. Apalagi tapering off itu sifatnya kan mengurangi atau menekan, memperkecil inflasi. Inflasi itu sangat menekan kaum menengah ke bawah. Jadi kalau mau ditimbang-timbang, misalnya pertaruhannya adalah masa jabatan yang diperpanjang dengan rakyat yang udah tertekan, ya saya nggak tahu ya mana lebih kuat ya. Begitu kepentingan pribadi kah atau kepentingan menengah ke bawah. Dan saya perhatikan ini kalau sudah permainannya adalah permainan elit-elit politik di atas, itu kita angkat tangan teman-teman, karena hari ini bisa ngomong A, besok juga bisa ngomong B, dan ya kita nggak tahu bagaimana begitu. Makanya saya bilang daripada berspekulasi lebih baik kita take position, ambil safety-nya aja begitu ya, ambil safety-nya. Coba Anda amankan, misalnya safety-nya apa di passive income misalnya ya kan, kemudian misalnya ambil di stable coin begitu atau altcoin begitu teman-teman ya. Saya sendiri saya udah bolak-balik bilang bukan, saya betul-betul memonitor Cardano, Ripple ya, ini kan saya lagi satu persatu kan saya lagi buat reviewnya teman-teman. Kalau Anda perhatikan dengan teliti, tapi kalau enggak otaknya micin aja ya susah. Saya udah satu persatu ini saya udah mulai sebutkan loh, saya udah mulai review. BNB kemarin sudah, iya kan? Cardano 2-3 minggu lalu udah, Ripple sudah, ya. Kemudian apa itu namanya Polygon ya, Polygon juga sudah. Shiba Inu udah sering banget gitu loh. Ini tinggal satu-satu aja ini. Dogecoin udah. Tinggal satu-satu aja ini saya cukur satu-satu. Polkadot, Avalanche. Ini nanti satu-satu teman-teman. Karena belum sempat aja begitu. Jadi mengapa satu persatu saya sajikan, saya review supaya teman-teman punya alternatif begitu ya. Satu persatu saya jelasin daripada Anda baca bahasa Inggris pusing juga banyak-banyak begitu. Ya bagus saya rangkum dalam video 15-20 menit kan enak kan.
sehingga Anda punya referensi gambaran begitu. Cosmos ini saya belum bahas, Phantom belum gitu. Jadi masih banyak loh, Bitcoin Cash masih banyak gitu, alternatif. Nah, Decentraland sudah begitu ya. Nah, jadi coba perhatikan gitu. Tapi ya terserah kepada Anda, kalau Anda doyannya hanya micin ya nggak ada yang melarang juga. Oke. Nah, saya khususnya sekarang mau ngomong tentang Shiba Inu. Ada berita yang ini kayaknya setiap hari ada aja berita baru loh teman-teman ya. Jadi Shiba Inu kan ranking 13, ini barusan aja tertekan 3,90%, padahal ini udah sempat 0,46 ini tadi saya lihat tadi siang teman-teman ya. Nah, ini hari ini chartnya ya udah cukup stabil sebetulnya ya, dari kemarin ya, dari tadi subuh ya udah cukup stabil. Tiba-tiba ambruk lagi nih barusan, nggak tahu. Saya belum sempat loh ya. Saya belum sempat mencari info, ini ada isu apa lagi. Kemarin perasaan udah stabil-stabil aja gitu. Kita nggak tahu. Makanya kan saya bilang, ini masih labil. Kan saya udah bilang, karena masih isu-isu semuanya. Selama dia masih isu-isu, belum realisasi, kita belum bisa mengambil tindakan-tindakan yang terlalu besar. Misalnya Anda melepas dana terlalu besar, belum bisa teman-teman. Kalau saya loh ya, tapi ya terserah, do your own research ya. Gitu, karena ibarat kita mau berlayar, selama anginnya masih angin ribut, kita belum bisa teman-teman, kecuali anginnya udah sedikit lebih tenang dan kita mulai bisa memperkirakan ini kira-kira anginnya kemana gitu loh. Jadi bijak-bijak juga ya. Nah teman-teman, ini satu info yang sangat bagus ya. Saya perhatikan Watcher Guru ini memonitor dengan intensif Shiba Inu. Jadi ini ya sekitar kapan ya, tadi siang ya kalau nggak salah, ini 2 jam ya, baru-baru lah ya, ada info bahwa ada Whales ya, Whales itu membeli 58,9 miliar tokens seharga 1,9 juta US dollar. Kalau kita hitung 14.300, ini sekitar 27 miliar teman-teman. Wow, angka yang tidak sedikit loh itu teman-teman. Nah, ini sepertinya kejar-kejaran ya whales-nya ya. Yang lalu kalau Anda perhatikan video saya, whales-nya Baby Doge itu ada 3 kali loh ya. 7 miliar, terus ada yang 1 juta US dollar tuh, ada puluhan miliar juga masuk di situ. Nah, ini saya nggak tahu apakah orangnya sama dengan whales Shiba Inu, saya nggak tahu ya. Kita nggak bisa lacak itu. Tapi ya kelihatannya kalau saya secara psikologi membacanya, tentu kan orang yang punya uang 27 miliar begini kan bukan orang bodoh ya. Pastikan mereka juga punya intelektual yang lumayan begitu ketika mereka memikirkan untuk menempatkan dananya sebanyak ini di token Shiba Inu. Nah, jadi pasti ada analisa tersendiri. Jadi, saya sendiri tidak tahu apakah Shiba Inu masih bisa turun katakan ke 0,3 atau 0,2 atau paling parah ke 0,1. I don't know. Tapi kalau beliau ini berani, wah luar biasa ya. Mungkin dalam pandangannya udah nggak akan turun lagi itu lebih jauh dari 0,4, 0,35. Mungkin begitu kali ya mindsetnya. Seperti itu ya. Nah ini 27 miliar teman-teman. Dan udah sempat naik tadi sih. Cuman turun lagi. Oke teman-teman. Nah ini saya coba trace beritanya. Dan ini dia, nanti saya cantumkan ya. Just in, Shiba Inu Whale membeli 58,9 miliar token senilai 1,9 juta US dollar. Nanti Anda baca ya, saya akan cantumkan nanti link berita ini. Namun bukan ini yang menjadi concern saya, ada beberapa ya, ini nanti saya cantumkan. Ini Shiba Inu investor can now earn. Jadi teman-teman, menurut informasi ini yang ternyata kemarin udah keluar ya, dia katanya bahwa sekarang Shiba Inu udah bisa memperoleh bunga atas kepemilikan Shiba Inu mereka. Jadi caranya teman-teman harus mendownload di ini nih Euler ya, Euler Finance. Jadi ini nanti ikutin di Twitternya ya, Euler Finance. Dia bilang bahwa SHIB was activated on Euler. Ya, Shiba Inu diaktifasi di Euler Finance ya. Users can now borrow or lend tokens and earn interest. Jadi kata mereka ya seperti uang biasa teman-teman, seperti mata uang biasa rupiah, Anda bisa meminjamkan atau meminjam. Jadi borrow and lend ya, meminjam atau meminjamkan. Jadi anggap aja sekarang, anggap aja biar mempermudah pemahaman ya teman-teman. Anggap aja sekarang Shiba Inu ini adalah rupiah. Nah begitu dia ya. Jadi di mana satu Shiba Inu adalah 0,45 rupiah. Jadi ini bisa simpan pinjam jadinya. Jadi misalnya ada orang nanti
minjem nih ya, minjem duit dalam satuan Shiba Inu, katakanlah 500 juta Shiba Inu misalnya, nanti bunganya berapa begitu. Jadi dari mata uang fiat ya, rupiah itu kan fiat, dolar itu kan fiat teman-teman, berubah menjadi mata uang cryptocurrency yang sifatnya decentralized, dan apalagi kalau dia punya sifat hyperdeflationary. Nah, kalau apa bedanya teman-teman? Kalau rupiah atau dolar, dia kan inflasionari, ya. Dia jumlahnya akan bertambah ya seiring dengan kebutuhan. Begitu dia sudah quantitative easing, waduh, udah lain cerita. Tapi kalau kripto nggak bisa, dia nggak bisa ditambah tokennya atau koinnya teman-teman. Seperti itu kesepakatannya. Jadi bedanya kalau fiat itu digeser sama cryptocurrency, maka value, nah tuh udah makin susah kan? Saya hampir setiap video ada aja pelajaran baru loh buat teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ya, kalau rajin perhatiin, maka value, ya, value dengan harga beda loh teman-teman. Ya, maka value daripada Shiba Inu atau token tersebut, ya, bisa meningkat sesuai dengan tingkat demand yang terjadi di market. Begitu. Andaikan misalnya kamu meminjam, katakanlah meminjam 1 miliar token Shiba Inu seharga 0,45 rupiah, sebetulnya kan 450 juta bukan? Tetapi karena seluruh dunia katakanlah membutuhkan Shiba Inu, sehingga ya, ingat ya, 1 miliar Anda punya, sehingga katakan Shiba Inu ini menjadi 2 rupiah. Anda menjadi punya value, bukan harga saya bilang loh, menjadi punya value Shiba Inu Anda menjadi 2 miliar rupiah. Nah, rupiah itu adalah harganya ya teman-teman. Kenaikan itulah value-nya, begitu. Jadi bayangkan ketika Anda membeli si Shiba Inu ini seharga, nah harga saya bilang seharga 0,45, value Anda itu 450 juta ketika memiliki 1 miliar Shiba Inu. Tetapi ketika dia berubah menjadi 2 rupiah, value Anda itu jadi 2 miliar. Luar biasa ya, nggak ngapa-ngapain, cuma disimpan. Nah, bedanya dengan rupiah ya begitu. Kan nggak mungkin rupiah misalnya ya, Anda pegang begitu ya. Tiba-tiba tadinya rupiahnya 10.000, tiba-tiba nanti dipegang naik gitu, bisa jadi menjadi 20.000 value-nya atau 30.000. Nggak ada, belum pernah terjadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau token atau koin di sistem kripto itu sangat memungkinkan, dan itu bisa waktunya cepat. Begitu ya. Oke, itu pelajaran singkatnya. Nah, ini Anda nanti download Euler Finance, ikuti langkah-langkahnya. Ini nanti juga saya akan cantumkan ya. Ikuti langkah-langkahnya. Saya nggak bisa tunjukin satu persatu ya teman-teman. Pokoknya saya infokan bahwa sudah bisa mendapatkan bunga dari kripto Shiba Inu. Oke, itu yang kedua. Kemudian info yang berikutnya, ini juga udah cukup lama gempar juga, bahwa Robinhood tulis Shiba Inu by Februari. Jadi katanya Robinhood ini kan semacam broker ya, gitu, broker di ini di Nasdaq kalau nggak salah ya, di bursa efeknya Amerika. Ini akan mendaftarkan atau melisting Shiba Inu pada Robinhood seperti itu Februari. Nah, semoga ini benar. Makanya saya bilang kalau ini benar, wah, siap-siap ngepam ini bulan depan nih ya. Shiba Inu Robinhood listing said to come as early in February. Ya, oke, itu ya. Info yang ke berapa itu? Ketiga ya. Nah, yang terakhir ini teman-teman. Ya, info yang terakhir. Jadi ini juga Anda harus perhatikan. Nanti saya posting juga linknya ya. Ada 5 hal yang kamu harus ketahui tentang Shiba Inu di tahun 2022 ini, ya. Jadi jika Anda pendatang baru di pasar cryptocurrency dan mempertimbangkan untuk berinvestasi di Shiba Inu, berikut adalah 5 hal sederhana yang perlu Anda ketahui tentang kripto yang paling banyak dibicarakan di dunia. Ya, apakah Anda baru mengenal pasar cryptocurrency dan berencana untuk menginvestasikan uang hasil jerih Anda di Shiba Inu? Jika ya, maka berikut 5 hal sederhana yang kamu harus ketahui tentang Shiba Inu. Jadi yang pertama, Shiba Inu itu adalah token, bukan koin. Nah, ini yang sering suka salah kaprah teman-teman. Bedanya apa sih Bang? Perbedaan antara koin dan token adalah gini, bahwa kalau koin itu beroperasi di jaringan blockchain internal sendiri. Ingat ya, begitu. Jadi dia beroperasi di jaringan internal sendiri. Itulah koin. Nah, bukan berarti kalau micin langsung koin.
Jadi sebetulnya agak salah kaprah juga sebetulnya terminologinya di Indonesia. Kalau dia beroperasi di jaringan internal sendiri itu disebut koin. Contohnya Bitcoin kan memang ada jaringan Bitcoin. Ethereum kan memang ada jaringan Ethereum. Itu yang launching itu kan yang baru-baru begitu di recently edit, kalau Anda lihat kan ada di jaringan Ethereum, bukan? Dogecoin juga ada jaringan sendiri. Nah, namun Shiba Inu dia nggak punya jaringan sendiri, teman-teman. Nah, kalau saya ulangi ya, kalau punya jaringan sendiri disebut dia koin. Tapi kalau nggak punya jaringan sendiri, nebeng dia di jaringan orang lain untuk launching, disebutlah dia token. Nah, Shiba Inu itu token, teman-teman, bukan koin. Ya kan? Udah paham ya? Kemudian sistemnya Shiba Inu ini yang kedua ya, multi token. Maksudnya gini, sebetulnya kan bukan hanya SHIB kalau kita lihat di websitenya. Coba nanti lihat lagi ya SHIB-nya. Itu kan ada juga sebetulnya token Bone ya, dan Leash kalau Anda lihat. Nanti lihat coba ya. Kemudian di sini dibilang token tulang. Nah, Bone dan Leash dapat dibeli di Shiba Swap. Begitu ya. Tapi Shiba Swap itu bukan punya jaringan sendiri. Nah, tapi juga kita ketahui bahwa Shiba ini kan kalau misalnya Anda perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini dia. Ini kan ada jaringannya nih, tulisannya nih. Ini Ethereum dan ada juga di Binance, ada juga di Solana, ada juga di Terra Luna. Begitu loh teman-teman. Jadi dia ada beberapa jaringan listingnya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, yang ketiga, mendukung produk DeFi tertentu. Shiba Inu mendukung produk DeFi tertentu dan selektif dalam bidang DeFi. Para pengembang telah memilih yang terbaik dari sektor DeFi dan menawarkannya kepada pengguna untuk menghasilkan keuntungan. Meme token mendukung kontrak pintar, smart contract ya, dan memungkinkan pengguna mempertaruhkan kepentingan mereka untuk mendapatkan penghasilan pasif. Jadi ada sistem stakingnya, berarti ini maksudnya kalau penghasilan pasif ya teman-teman. Oke, itu dia keunggulannya. Yang keempat, kita harus tahu nih, pendirinya anonim loh sampai sekarang. Jadi, kalau kalian yang suka komplain-komplain itu, mana sih devnya? Jangankan Bab Doge, jangankan yang doge-doge yang lain atau micin-micin yang lain, ketika Anda tanya devnya belum tentu ketahuan di mana. Nah, sedangkan si Shiba Inu aja pendirinya anonim sampai hari ini. Ya, lalu gimana dong? Begitu ya. Nih, namun masih belum ada jaminan apakah Ryoshi adalah individu atau kelompok. Rumor beredar bahwa pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, bisa jadi adalah Ryoshi. Sampai sekarang masih spekulatif, belum bisa ditentukan. Begitu ya, teman-teman. Oke, jadi gimana? Oke, yang kelima, Shiba Inu memiliki banyak pembauran yang masuk pada tahun 2022. SHIB siap untuk meluncurkan sejumlah besar pengembangan pada tahun 2022. Nah, itu saya udah sering ulas ya, teman-teman, bahwa dua hal yang saya perhatikan sangat-sangat masif sekali ya. Masif itu maksudnya terus dan makin lama makin besar. Itu masif, teman-teman. Yaitu simpatisannya itu burning terus. Itu satu. Yang kedua, developer itu simpatisan. Berarti berarti kan holder itu kan, teman-teman, holder setia. Itu satu. Sementara developer melakukan tugasnya, saya lihat dia ekspansi seluas-luasnya untuk menciptakan utilitas atau use case di mana supaya Shiba Inu ini dipakai di banyak tempat. Jadi saya lihat walaupun nggak ada yang mengkomando, sepertinya memang hand in hand kerjasamanya bagus antara developer dan holder. Nah, sebetulnya ini harus dicontoh sebetulnya, teman-teman, sama token-token yang lain. Begitu, sama token-token yang lain. Saya bilangnya token-token yang lain, bukan koin-koin yang lain. Karena token-token yang lain itu kan nebeng kan. Micin-micin aja itu nebeng semua, di Binance semua. Itu ngomongnya token. Begitu ya, teman-teman. Jadi, karena seperti itu ya, banyak sekali ekspansi utilitas. Jadi saya bisa mengatakan ya, bahwa ini tinggal masalah waktu aja meledak Shiba Inu ini. Nah, cuman memang saya nggak tahu apakah dia memang bisa tembus ke 0,3 begitu. Semoga sih begitu. Saya sendiri kemarin waktu harganya jebol itu saya coba tambah lagi muatan. Sudah ya. Jadi di Shiba Inu peluru kedua saya udah lepas. Saya siapin banyak peluru buat Shiba Inu ya, teman-teman. Oke ya, begitu teman-teman. Jadi tolong ini diperhatikan juga ya. Jadi menurut saya ini Shiba Inu ini cuma masalah waktu. Kalau dibakar terus kan. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, circulating supply-nya kan tinggal 549 triliun. Dan ini tadi malam saya udah bilang kan ada di website Seedburn ya. Itu ada terdata di sana siapa-siapa aja yang melakukan
pembakaran ya, si burn. Nah, di sini teman-teman. Ini Anda bisa lihat di sini dan monitor, dan website ini katanya nanti akan di update ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dikasih tahu di sini ya. Ini ada time, ada from, ada ship. Ini lagi loading ya. Jadi Anda bisa nanti cek di rumah ya. Coba lihat ship burn. Itu setiap hari ada loh yang ngebakar-bakar. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang gerakannya masif begitu. Oke teman-teman, jadi itu informasi dari saya. Semoga, kalau dari saya sih ya semoga nggak lama lagi to the moon. Kalaupun dia turun ya, kalau misalnya dikasih ke saya ya turun misalnya 0,3, wah udah deh saya sergap aja. Karena saya lihat ini tinggal masalah waktu. Dan kita tahu kan bahwa biasanya kalau udah menjelang bulan-bulan Maret, April, itu kripto biasanya mulai bergairah lagi teman-teman. Dan mulai ya kencang lagi tuh lah maksud saya ya, sampai bulan 10 gitu. Itu menurut sepengalaman saya loh ya, gitu. Nggak bisa juga jadi patokan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya. Sampai jumpa pada konten atau review selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar. And see you at the top.